Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk kesempatan beribadah kepadanya, yaitu ibadah Jumat berjamaah. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu sehingga kita sekarang ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah itu salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bulan haram itu adalah bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Ada 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia, yaitu bulan haram. Disebut bulan haram karena adalah bulan yang kita terlarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatas suhuri fa innallaha hasna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyimu fala tajlimu fihinna anfusakum. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 dikatakan jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Keempat bulan itulah yang disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, dan ada hari yang mulia, yaitu hari Jumat, dan ada bulan yang mulia adalah bulan keempat bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Tentunya kita menyadari bahwa 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala agar hambanya meningkatkan ibadah di dalamnya. Oleh karena jika kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah di bulan itu atau melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan memperbanyak pahala-pahala dari hambanya. Namun jika hambanya melakukan perbuatan dosa atau kezaliman, Allah akan memperberat dosa orang itu. Artinya Allah akan melipat gandakan dari perbuatan dosa yang dilakukan hambanya pada bulan haram. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, kebanyakan kita umat Islam jangankan paham 4 bulan haram, bulan Qamariyah saja kita tidak hafal. Kita seringkali menggunakan bulan-bulan perhitungan Masehi
dari Januari sampai dengan Desember. Tapi kita kadang-kadang tidak paham perhitungan bulan kita dari Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Nah, hadirin yang dimulakan Allah, pentingnya kita memahami bulan Qamariyah adalah agar kita selalu mawas diri terhadap bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah sebagai bulan haram. Bukan berarti kalau di bulan haram itu kita dilarang untuk perbuatan dosa. Iya, memang dilarang karena dosanya berlipat ganda. Kemudian di bulan lain dikatakan bulan halal, ada 8 bulan kemudian kita bebas berbuat dosa. Tidak, pemahamannya tidak semacam itu. Di bulan bukan bulan haram tetap kita melakukan kebaikan dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Sekecil apapun dosa, jika kita lakukan secara rutin akan menambah beban kita, menambah jumlah dosa-dosa kita. Namun jika kita perhatikan, jika kita concern atau perhatian terhadap bulan haram, sesungguhnya bulan haram di mana kita harus memperbanyak amal ibadah dan banyak beristighfar, karena sedikit saja kita berbuat kesalahan, dosanya begitu berat. Maka tidak ada dosa banyak, tidak ada dosa berat jika kita mau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa ringan jika kita tidak mau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah apakah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya pada bulan Muharram itu? Sesungguhnya 4 bulan haram diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada bulan yang istimewa di antara 4 bulan itu, karena terdapat ada 10 hari yang utama pada bulan itu. Adalah bulan Dzulhijjah. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah atau kebaikan apapun di 10 bulan, maksudnya di 10 hari di bulan Dzulhijjah, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Maka dikatakan oleh Nabi dari hadis riwayat Bukhari yang disampaikan Ibnu Abbas, "Mamin ayamin al-amalu sholihah ahabu ilallah bihinna min hazihil ayyam," yakni asra Dzulhijjati. Tidaklah 10 hari orang berbuat amal kebaikan dicintai oleh Allah kecuali hari itu. Yang dimaksud hari itu adalah yakni asra Dzulhijjati, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang disukai oleh Allah bagi hambanya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah hanya di 10 hari bulan itu. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar, demi 10 hari yang malam. Di sini jelaslah yang dimaksud 10 malam itu banyak pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan 10 hari di bulan Muharram, ada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Tapi menurut jumhur ulama adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jika kita melaksanakan ibadah di 10 hari itu, Allah memberikan pelipat gandaan dari pahalanya. Kemudian ibadah mana yang dimaksud tersebut? Kalau kita kaji dari berbagai pendapat ulama mengatakan bahwa 10 hari di bulan Dzulhijjah di situ adalah tempat dikumpulkannya ibadah kita selama di bulan Ramadan. Jika kita melaksanakan amalan itu, tentu akan jauh lebih baik karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, qalu wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, qala jihadul fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasul. Tidak juga jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, illa rajulun yakhruju binafsihi wa malihi summa lam yarji zalika min zalika bisyai'in. Bahwa
Jihad disabilillah itu masih kalah dengan ibadah di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah adalah orang yang keluar pada bulan itu dia membawa harta dan jiwanya, kemudian dia kembali tidak membawa sesuatu apapun. Adalah jihad yang disertai dengan jiwa dan amal soleh dan juga hartanya. Kemudian dia telah berpulang dari jihad tidak membawa sesuatu apapun. Ini dimaksudkan dari hadis ini keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian dia katakan lagi bahwa jihad itu belum bisa mengalahkan amalan ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah, kecuali jihad yang dilakukan dengan harta dan jiwa serta kembalinya tidak membawa apa-apa. Maksud di sini dari hadis ini adalah kebanyakan pada saat zamannya Rasulullah, di mana sahabat pergi berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, namun dia kembali terkadang masih membawa harta rampasan perang dan harta-harta lain yang disahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang yang berjihad di jalan Allah, dengan dia selesai menyelesaikan jihadnya, dia tinggalkan harta rampasan perang, sehingga dia tidak mengambilnya, disumbangkan lagi. Itulah melebihi, yang dapat melebihi ibadah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ibadah apa yang akan kita kerjakan? Jika kita kaitkan kemarin pada bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan kita telah digembleng oleh serangkaian ibadah, yaitu ibadah yang seharusnya dapat kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain, yaitu ada siam. Di 10 hari bulan Dzulhijjah tentu kita ambil hari yang ke-9, yaitu puasa Arafah, sebagai suatu ibadah yang dianjurkan, yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita pada saat Ramadan kita banyak pengajian, banyak kajian-kajian Islam. Maka itu kita lanjutkan di bulan-bulan haram dan lebih kita tingkatkan frekuensinya dan juga mutunya. Bahwa orang yang mencari ilmu adalah lebih utama dari orang yang ibadah. Karena orang ibadah untuk dirinya sendiri, sedangkan orang berilmu ibadahnya dan ilmunya juga untuk orang lain. Maka dikatakan jika kita malas untuk mengaji, malas kita untuk mencari ilmu, sehingga kita pada akhirnya jauh dari ulama, sehingga kita jauh daripada kiai, jauh daripada fuqaha, ustadz dan sebagainya. Jika umat Islam itu jauh dari ulama dan fuqaha, sayati jamanun ala ummati yapiruna minal ulama wal fuqahai. Jika umatku jauh dari ulama dan fuqaha, wa yabtaliyatullahi bisalasi baliyati amsaliha, maka Allah akan menurunkan azabnya, yaitu ada 3 azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang tidak mengaji. Yang pertama adalah Allah akan mencabut keberkahan dari rizkinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pemimpin yang zalim untuk hamba-hambanya yang menjauhkan daripada ulama. Dan yang terakhir dikatakan oleh Nabi bahwa Allah akan mengeluarkan hambanya dari dunia ini tanpa iman. Inilah kita takut, artinya orang itu mati dalam keadaan suhul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi ibadah lain yang harus kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, seperti membaca Quran, sholat malam, dan juga ibadah lain seperti zakat dan sedekah. Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita dapat memanfaatkan bulan haram ini menjadi amalan ibadah kita dan menjauhkan kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatil lil alamin wa salatullahi wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini bahwasannya marilah mumpung Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, marilah kita lebih banyak beribadah, terutama ibadah di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, dan kita jauhkan maksiat dan dosa, karena jika kita lakukan perbuatan maksiat tentu Allah akan memperberat daripada siksanya terhadap hamba-hambanya yang tidak melakukan dari apa yang diperintahkannya. Dan sebagai akhir dari tausiah kita, juga kita membiasakan dalam kita menghitung bulan, pakailah bulan Qamariyah. Kita biasakan dari bulan Muharram, kemudian bulan Syafar, kemudian bulan-bulan selanjutnya yang kita hafalkan, dan itu kita pakai. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah beserta namanya. Jika kita sebagai umat Islam memang mencintai agama ini, tentu kita tidak melupakan bulan-bulan tersebut, terlebih-lebih bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang diperintahkannya dan apa yang dijauhkan atau dilarangnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al hubaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umuri wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ladzikrullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.